Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Minan Channel. Nah, tentunya dengan berbagai konten dakwah yang menambah wawasan keislaman kita. Untuk ingin meningkatkan konten dan memotivasi saya, teman-teman silakan klik tombol subscribe, like, and share. Thank you. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat semuanya, kaum muslimin muslimat beserta anak-anak kami rahimahullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersolawat atas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada, kita dalam sejarah itu kita kenal ada dua suku yang besar yang disebut Bani Aus dan Khazraj, tapi kalau bacanya Khazraj. Dua suku ini, Aus dan Khazraj ini, mereka sering bertikai. Jadi yang suka baca sejarah ini pasti paham ini. Terakhir 5 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, terjadi perang antara dua suku yang besar di Madinah ini, sehingga dalam peperangan itu terbunuh semua kepala suku mereka, dari Bani Aus maupun Khazraj. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dua suku yang besar ini, mungkin kalau sekarang dua partai yang besarnya ya, yang besar ini bersatu mereka di bawah Rasulullah SAW dalam akidah. Tapi ada suatu kejadian di mana dalam sebuah pertemuan besar yang mempertemukan dua suku ini, ada salah seorang pemuda dari suku Aus melontarkan sebuah syair. Kalau orang Arab kan suka syair, melontarkan sebuah syair, dan syair itu, isi dari syair itu menyinggung suku yang biasa mereka bermusuhan itu, suku Khazraj itu. Akhirnya dari suku Khazraj ini juga membacakan syair yang membalas syair dari suku Aus ini. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka hampir bertikai, hampir adu otot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabari oleh sahabat yang lain, dan beliau tergesa-gesa datang ke tempat pertemuan tersebut. Disebutkan dalam riwayat, saking dalam riwayat Bukhari dan Muslim, saking tergesa-gesanya beliau datang ke tempat pertemuan dua suku yang besar ini,
sampai betis beliau itu luka. Nah, itu. Akhirnya setelah Rasulullah sampai di situ, maka di situ juga turun ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu turun berkenaan dengan hampir terjadi pertumpahan darah antara dua suku yang besar di Madinah. Rasulullah membacakan ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat ini sering kita baca ketika khatib naik di atas mimbar. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, maka berhentilah dua suku yang besar ini yang hampir bertikai ini, dan mereka saling memaafkan dan saling berpelukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, itu karena ada Rasulullah di situ. Bagaimana dengan kita saat ini yang tidak ada Rasulullah, yang sudah 1500 tahun tidak ada Rasulullah? Bahkan kalau tidak ada ulama di situ, tidak ada orang yang dituakan di situ, bisa saja kalau zaman kita gimana? Yang perlu kita kaji, kenapa sampai terjadi pertikaian? Itu kan gara-gara syair yang menyinggung suku yang sebelahnya. Nah, hari ini juga kita bisa seperti itu. Kita menyinggung orang lain marah, orang lain menyinggung kita marah, akhirnya terjadi pertengkaran. Dari pertengkaran terjadi perkelahian. Perkelahian terjadi pertumpahan darah. Maka sering kita lihat di berita pertumpahan darah antara tetangga sama tetangga. Perkelahian senggol, gara-gara tersenggol mobil, perkelahian. Lalu buka mobil, ambil parang, bacok, mati. Banyak kejadiannya yang kita. Ini akibat apa? Akibat saling tuding menuding, saling menfitnah satu sama lain. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu, atadrunal muflis, orang yang bisa masuk surga itu bukan orang yang sholat saja. Orang yang masuk surga, orang yang sholat bisa nggak masuk surga. Orang yang puasa juga bisa nggak masuk surga. Orang yang rajin tahajud bisa nggak masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia satama haza wa hozafa haza. Karena apa? Karena dia mencaci orang lain, menuduh orang lain, wa daraba haza, memukul orang lain, wa wasafaqor dama haza, menumpahkan darah orang lain. Gara-gara itu orang bisa tidak masuk surga. Bahkan ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar, ju' wal atos. Ya. Ju', lapar, atos, haus. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Yang berpuasa itu hanya perutnya saja, sedangkan mulutnya tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa. Hari ini dengan satu handphone saja kita menyebarkan berita yang tidak benar, yang disebut hoax, yang kita menyebarkan berita yang kita tidak tahu apakah itu betul tidak, kita sebarkan orang lain. Kalau berita itu benar, kata Rasulullah, berarti kita sudah menyebarkan aib orang lain. Itu kalau beritanya benar, kan? Tapi kalau beritanya tidak benar, maka kita sudah menfitnah orang lain. Dua-duanya dosa. Menyebarkan berita itu benar, kita sebarkan, kita sudah menyebarkan aib orang lain. Orang muslim itu
terhadap muslim yang lain, saling menutupi aib. Ada hadis itu kan? Siapa yang menutupi aib orang lain, man satara musliman satarallahu fit dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, menyebarkan berita yang tidak betul itulah yang akan menyebabkan pertikaian. Terakhir, kata Rasulullah SAW, tahukah kalian aku tunjukkan sebuah amal yang paling tinggi derajatnya, yang melebihi derajatnya sholat, yang melebihi derajatnya puasa sunnah, sholat sunat. Apa itu kata Rasulullah? Mendamaikan orang yang lagi bertikai. Itu pahalanya luar biasa. Sesungguhnya kata Rasulullah, mendamaikan pahala orang yang lagi bertikai itu sama dengan sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal-hal yang baik, pekerjaan yang baik itu adalah sedekah. Kaum muslimin, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat cinta masjid, cinta Al-Quran rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Marilah 10 hari lagi barangkali kita sampai ke bulan puasa, kita menjaga fisik kita juga menjaga lisan kita, melatih lisan kita dalam bulan puasa ini. Kita stop lisan kita dari hal-hal maksiat, dari hal-hal fitnah. Yang hobi nyanyi di TV itu, kalau nyanyi, kalau bulan puasa nyanyinya ganti dia semua dengan nyanyi-nyanyi religius, ya. Maka yang hobi-hobi nyanyi pun nyanyi-nyanyi yang tidak religius, ya di stop lah. Kita ganti dengan yang religius. Semuanya diganti dengan yang religius. Supaya apa? Supaya kita mendapat puasa yang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.